puji Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang untuk kita sekalian, selamat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah sukacita, semangat, kegairahan dari Tuhan boleh memenuhi hati pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk memulaikan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, bersekutu bersama-sama hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan, memberikan sukacita bagi kita sekalian. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan untuk masing-masing bersaat teduh. Minta Tuhan supaya Tuhan bekerja melalui kita pada hari ini, sehingga lewat puji-pujian kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan firman Tuhan yang kita dengar akan meneguhkan kita, menguatkan, memberikan semangat bagi kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari minggu ini maupun hari-hari yang akan datang. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 75 ayat 10 dan 11, tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dalam pujian kita pada pagi hari ini sungguh datangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu mari fokuskan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada-Nya. Nikmati kemuliaan-Nya, nikmati sukacita bersama-sama dengan Dia pada hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur hari
Biarlah kami boleh tersungkur di depan kaki salib ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang ditinggikan dari kekal sampai kekal. Glory, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Doakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, diserahkan ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu. Ialah jadi untuk hormat kemuliaan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang besar. Kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama diperkatakan. Shalom. Masih siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kalau gitu masih dengan bangkit berdiri, mari kita puji Dia, Allah kita yang kuat, Allah kita yang mulia, kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Suara
kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan satu ayat dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya undang Bapak Eko untuk membawakan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul bersama, beribadah bersama di tempat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, dan Engkau berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami ini dapat berguna di kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Biarkanlah Tuhan kami bisa memberi dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Mari kita sungguh-sungguh datang di hadapan-Nya. Merenungkan bagaimana cara hidup kita selama ini. Hidup bersama
bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Seringkali kami merasa capek sekali menghadapi kehidupan ini dengan berbagai tantangan kehidupan, setiap hal yang kami alami. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Meskipun situasi terus berubah dan membuat kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu selama 1 pekan ini. Tuhan sudah menolong dengan kesehatan kami, keluarga kami. Kami bersyukur atas semuanya itu, dan sehingga kami saat ini berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama, untuk belajar firman Tuhan bersama, untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa mengingatkan kami kembali, menguatkan kami bagaimana hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Dan Engkau yang menolong hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar kita semua? Saya merasa kok tinggi banget. Apa merasa takut atau gimana? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. 1 minggu kita bisa melewati ya hidup kita dengan penuh sukacita dan lain hal ya, yang mungkin kita nggak bisa lihat dari apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, sesuai dikasih oleh Tuhan, harusnya hari ini Pak Gembala, tapi karena minggu depan saya nggak ada, jadi kami gantian ini ya, gantian jadwal. Oke, jadi seorang penulis yang bernama Timothy Keller yang suka baca buku, namanya Timothy Keller. Dia berkata, ujian dan kesulitan dalam hidup yang memang tidak terhindarkan bisa membentuk maupun menghancurkan kita. Tapi apapun itu, kita tidak akan sama seperti dulu lagi. Saya ulangi ya. Timothy Keller berkata, ujian dan kesulitan dalam hidup yang memang tidak terhindarkan bisa membentuk maupun menghancurkan kita. Tapi apapun itu tantangan dan kesulitannya, itu membuat kita tidak akan pernah sama seperti dulu lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana respon hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan baca di Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ya, saya akan baca kepada kita. Bisa perhatikan Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang di kota, yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, saya sampai di situ dulu, sampai ayat yang ke-8. Di Lukas pasal 8 ya. Itu ada versi Matius dan Markus. Ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, bagian ini nanti di ayat 12 sampai 11 sampai 15 itu adalah Tuhan Yesus langsung menjelaskan apa arti perumpamaan tersebut. Ya, jadi sebenarnya tanpa penafsiran pun Bapak Ibu bisa langsung ngerti, ya. Cuma kita hanya membantu Bapak Ibu semua untuk semakin mengerti
bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, jadi Tuhan Yesus selalu memakai kata-kata perumpamaan. Kenapa? Perumpamaan lebih gampang dimengerti oleh orang pada zaman itu. Saya yakin kalau Tuhan Yesus ada di zaman kita, dia akan pakai kata-kata kita yang bisa dimengerti hari ini. Tuhan Yesus nggak akan pakai kata-kata yang kalimat-kalimat yang Bapak Ibu dan kita semua bingung apa sih maksudnya. Tetapi dia pakai bahasa manusia, dia pakai cerita-cerita yang ada di sekitar supaya firman Tuhan bisa tersampaikan dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan. Nah, jadi perumpamaan ini dia tempatkan di antara banyak ini ya. Kalau kita lihat sebelumnya itu dia sedang melayani, kemudian di di ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus memberikan lagi perumpamaan yang lain. Nah, jadi situasi saat itu sedang Tuhan Yesus sedang mengajar ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus dia suka pindah dari desa ke desa, kemudian dari kota ke kota. Dia naik apa? Dia nggak ada naik Grab, dia nggak naik Gojek, nggak naik pesawat. Dia jalan kaki, bisa naik onta, naik perahu. Ya, jadi Tuhan Yesus memakai kendaraan saat itu. Kalau ada saat ini dia pasti pakai Gojek, ya. Udah pasti ya. Siapa yang bisa pesan ya, bisa dia bisa pesan ya. Nah, jadi pendengarnya sangat antusias mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi pengajarannya itu tidak biasa sesuai dengan zaman itu ya. Dia selalu pakai perumpamaan, kemudian mudah untuk dipahami. Tetapi di bagian ini kita akan melihat nanti ternyata ada banyak respon, ada 4 respon hati seseorang dalam menerima firman Tuhan. Ya, jadi perumpamaan ini banyak menyinggung tentang tindakan mendengar. Pak Gembala minggu lalu sudah singgung tentang mendengar ya. Barang siapa punya telinga hendaklah ia mendengar. Pertanyaan saya, gimana orang yang budak? Ya, dia bisa baca kan ya. Jadi mendengar di sini bukan hanya sekedar pakai telinga secara fisik. Kata mendengar di sini itu muncul 14 kali ya dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Dia selalu ulang-ulangi. Barang siapa yang punya telinga, hendaklah dia mendengar. Yang gak punya telinga, tetap dengar. Ya, bisa pakai hati untuk mendengar. Ya, biasanya kalau pasangan kita nggak dengar, dia pakai hati bisa dengar. Ya. Nah, jadi di bagian ini mendengar bukan sekedar mendengar pakai telinga, tetapi ini dikaitkan dengan melihat, mengerti atau menanggap, yaitu di Matius pasal 13 ayat 13 sampai 15 di sana. Ya. Jadi walaupun demikian, kata mengerti dalam konteks ini tidak boleh dibatasi secara pemahaman intelektual belaka. Ya. Jadi kita menyaring sebuah informasi yang ada, kemudian kita bertanya ini mengapa Tuhan Yesus sampaikan. Lalu kita bertanya lagi, bagaimana caranya melakukan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, tidak hanya sekedar itu, tetapi lebih kepada adalah mendengar secara rohani. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bertanya, apa artinya semua ini Tuhan Yesus? Kemudian dia berkata, kepadamu diberikan rahasia, kamu mengerti rahasia kerajaan sorga. Ya, tetapi mereka tidak. Karena kenapa? Mereka tidak mendengar secara rohani. Mereka hanya mendengar secara telinga, tetapi hati mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, jadi mungkin kita terbiasa juga ya, pernah di rumah kita pasangan kita lagi ngomong, kemudian kita lagi main HP, kemudian dia berkata, kamu dengar gak sih saya ngomong apa? Dengar. Ya udah sekarang. Hah? Apa tadi? Nah, itu ya. Nah, saya sering dengan istriku, saya bilang, saya yang sering ke dia ya. Dia bilang, kamu dengar gak sih? Iya dengar. Apa? Bisa diulangi nggak? Nah, itu ya. Pakai telinga tapi nggak pakai hati gitu. Nah, kalau terlalu pakai hati juga itu gampang tersinggung. Nah, jadi kita perlu keseimbangan. Nah, tetapi di bagian ini perlu telinga, pakai hati, dan pakai rohani untuk mendengar. Sehingga kita mengerti rahasia
kerajaan sorga apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Nah, jadi ada 4 tipe manusia dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, minggu depan Pak Gembala akan membahas tentang arti tanahnya, apa maksudnya. Karena saya bukan ahli pertanahan, Pak Gembala pasti jauh lebih tahu karena mungkin ada pengalaman dalam bertani. Nah, saya akan menjelaskan langsung di pengertiannya. Jadi ada 4 tipe manusia dalam mendengar firman Tuhan. Dan nanti kita yang mana nggak usah senggol-senggol yang lain ya, biar kita masing-masing tahu aja yang mana diri kita. Nah, yang pertama adalah ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Jadi orang yang telah mendengarnya, jadi pinggir jalan, orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, bagian ini adalah Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada kita bahwa Dia sebagai seorang penabur di sini adalah Tuhan sendiri ya. Dia menaburkan firman-Nya. Nah, ada 4 tempat yang di mana taburan tersebut, benih tersebut ditaburkan. Yang pertama adalah di pinggir jalan. Nah, dia artikan kemudian oleh Tuhan Yesus adalah orang yang telah mendengar. Jadi orang yang sudah mendengar, bukan yang tidak mendengar ya, sudah dengar nih firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Nah, bagi saya ini adalah sebuah dasar sekali sebenarnya. Karena kenapa? Ini mengacu kepada percaya dan tidak diselamatkan. Ya, saya rasa kita sudah melewati fase ini, di mana Bapak Ibu zaman dulu mungkin jadi orang Kristen begitu lama, tapi nggak pernah percaya dan nggak pernah menerima keselamatan dari Tuhan. Yang nggak ngerti, nggak tahu siapa penyelamat kita sebenarnya. Nah, tetapi saya nggak tahu ya, saya nggak bisa koreksi hati satu persatu. Siapa tahu masih ada di antara kita yang ternyata iblis suka mengambil firman Tuhan dengan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian kita tidak diselamatkan. Yang ini dasar sekali sebenarnya. Nah, iblis memang bukan ini ya. Jadi jangan salah paham. Iblis bukan saingan Tuhan. Oke ya. Tuhan tetap di atas, iblis levelnya tetap di bawah. Oke ya, jangan berpikir begini. Di dunia ini ada 2 kekuasaan yang saling bertabrakan. Nah, ada teorinya namanya teori kosmis ya. Ada 2 dualisme namanya. Itu dalam teologi saya jelaskan sedikit. Dan namanya dualisme. Nah, dualisme ini ada 2 kekuatan yang memiliki kekuatan yang sama. Kalau dia ninju 50 kilo, yang di sini juga ninju 50 kilo. Nah, setan dengan Tuhan itu bukan dualisme, Bapak Ibu ya. Setan itu lebih diibaratkan sebagai orang yang suka ngaco gitu. Saya kasih contoh ya. Di kota ini siapa yang paling berkuasa, nomor 1 di kota Bekasi? Secara legal. Wali kota, betul. Itu secara legal, diakui oleh negara, undang-undang, dan masyarakatnya pun ngakuin. Ya, kalau kita nggak ngakuin ya berarti kita siap-siap nanti nik kita nggak dikeluarkan dan sebagainya. Pertanyaan saya berikutnya, siapa yang ada nggak orang yang sering dianggap orang berkuasa di lokasi itu? Selain Pak RT ya, yang suka menguasai parkiran. Ada lagi nggak yang suka dia bilang berkuasa tuh di daerah situ? Pernah dengar ya? Preman, ya. Nah, secara legal ada yang namanya wali kota. Yang tidak legal disebut juga punya kuasa, namanya preman. Nah, preman dengan wali kota itu ibaratnya Tuhan dengan iblis. Apakah iblis punya kekuatan melebihi Tuhan? Enggak, dia tetap di bawah Tuhan. Nah, tetapi dia punya sifat adalah suka ngerecokin, ngacaukan aturan. Ya, dia kalau orang lewat mau bangun rumah, misalnya di gang-gang kecil, kemudian dia ngambil duit di mobil ya, yang bawa truk. Nah, itu namanya sifat-sifat iblis, suka merecokin ya. Nah, jadi iblis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Petrus bagus banget dia menggambarkan, ya karena dia nelayan, jadi dia bisa menggambarkan kata-kata yang cukup keras. Jadi iblis itu kejam, ya, dia suka keliling-keliling, siapa nih ya yang bisa saya telan nih, yang saya bisa hajar nih, yang bisa saya ambil firman dari dalam hatinya, ya. Bapak Ibu jangan berpikir terus dia cabut gitu ya, tapi dia sebenarnya mengalihkan fokus kita, ya. Dia membuat kita melupakan, ya. Nah, di Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi jelas ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa iblis selalu ingin kita untuk menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ya sebagaimana Tuhan Yesus, dia butuh anggota kerajaan surga, walaupun dia nggak butuh-butuh banget dengan kita. Tetapi iblis dia suka banget kalau orang makin banyak yang masuk neraka. Nah, dia cari teman-temannya, ya. Dan saya percaya yang masuk semua di ruangan ini nggak ada satupun yang ikut dengan dia. Amin ya. Oh, aminnya sedikit. Ya, jadi kita perlu berjaga-jaga. Karena kenapa? Dia suka ngambil firman. Ya, kalau konteks kita sekarang mungkin anak-anak muda nggak ngerti apa sih maksudnya Om Yaman ini ngambil firman. Ngambil maksudnya gini gitu dalam hati. Ya, saya kasih contoh di zaman sekarang. Ya. Mungkin itu adalah kesibukan kita dalam bekerja, ya. Sehingga kita lupa dengan firman Tuhan. Kita terlalu banyak, terlalu sibuk dengan urusan kita sehari-hari sampai kita lupa juga baca firman. Ya, jangan mau diambil, yang ada nggak ada di dalam. Apa yang mau diambil? Nah, jadi pertanyaan saya, masih ada nggak yang suka baca Alkitab setiap pagi di sini? Wajahnya sangat meyakinkan, puji Tuhan. Ya, jadi apa yang mau iblis ambil kalau kita nggak punya? Nah, jadi kita harus punya dulu kalau kita mau tantangan yang satu ini. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita pemahaman bahwa orang yang dengar firman Tuhan seperti yang benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang terlalu gampang digoda oleh iblis, kemudian orang tersebut tidak menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini sama orang yang nggak punya prinsip sama sekali, nggak mau tahu tentang firman Tuhan, nggak mau tahu tentang gereja, nggak mau tahu tentang hal-hal yang membuat rohani kita bertumbuh. Ya, itu yang jatuh di pinggir jalan. Itu tipe yang pertama, ya. Silakan catat-catat yang mana yang kita di situ, ya. Dan nggak perlu kirim WA ke orang lain, nah itu kamu tuh, nggak usah. Nah, poin yang kedua adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan. Jadi semua ini ya, orang yang sudah mendengar firman, bukan yang belum dengar, ya. Menerimanya dengan gembira, haleluya, puji Tuhan, oh semangat banget, ya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Jadi waktu saya baca, saya renungkan, ya. Saya merasa jangan-jangan saya salah satu orang yang sangat semangat pergi ke gereja. Semangat dengar firman Tuhan. Semangat mendengar lagu rohani. Kalau lihat ayat orang posting, saya langsung like gitu. Kalau Instagram langsung share kembali. Tetapi itu perlu diuji, itu berakar nggak sih? Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka hanya percaya sebentar saja. Nah, itu sebabnya saya lihat ya, hampir semua kita di Kemah Injil, pendeta Kemah Injil nggak setuju dengan kalau kita ajak orang untuk percaya Yesus supaya dapat berkat, supaya diberkati dan melimpah. Apakah orang akan senang dengan itu? Senang banget. Siapa orang yang nggak mau ke gereja kalau dia bilang kamu akan diberkati 10 kali lipat dari sekarang? Ya, oh senang banget lah. Kalau punya rumah satu sekarang, 10 tahun lagi punya 10, saya mau. Ya, pertanyaan saya adalah kegembiraan tersebut, apakah itu akan berakar ketika menghadapi masa pencobaan dalam kehidupan?
Dan gak tanggung-tanggung kata Tuhan Yesus, orang yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ini adalah orang yang tidak hanya gak kuat menghadapi pencobaan, tapi murtad, tinggalkan Tuhan Yesus. Wah, ini keras banget ya. Tadinya semangat banget ya, pernah lihat orang nggak di YouTube ya, kalau baru percaya Tuhan itu, rasanya semua itu hampir dia bisa tato ayat firman Tuhan semua satu tubuhnya, ya. Dan kita senang banget dengarnya. Saya nggak terlalu suka lihat orang yang di YouTube baru percaya kemudian kesaksian di mana-mana. Jangan terlalu senang dulu, gitu. Karena kalau kita bikin dia senang, nanti lama-lama dia bikin malu kita juga, gitu ya. Saya tahu ada beberapa orang akhirnya balik lagi, nggak kuat mereka, ya. Karena nggak berakar dengan firman Tuhan, hanya karena semangat saja, semangat mula-mula. Semangat mula-mula itu penting, tetapi mesti harus berakar, ya. Sama seperti pohon yang punya akar. Kalau akan ketahuan, kalau Bapak Ibu punya pohon di depan rumah, akan ketahuan yang mana yang berakar dengan baik, yang mana yang tidak ketika angin datang. Apalagi kota Bekasi ini kan cuacanya ekstrim ya, utara lain lah gitu kan. Itu bisa ketahuan yang mana pada saat ada angin yang kencang atau hujan, akan ketahuan yang mana pohon yang berakar dengan baik dan yang tidak. Nah, jadi ini sangat keras oleh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ada tipe-tipe orang yang seperti ini. Ada orang yang sangat suka dengan mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian diuji dengan pencobaan, kemudian tinggalkan Tuhan. Mungkin diuji dengan pasangan misalnya, ya. Bagi anak muda nih ya, anak-anak muda sekarang itu gampang banget bilang semua agama sama, ya. Wah, ini sesat ya. Oke, saya nggak setuju dengan kalau anak-anak muda kita ngomong semua agama sama. Nggak ada yang sama. Kalau sama, kalau gitu kita pergi ke rumah ibadah lain aja, nggak usah ke gereja. Beda, kita beda, ya. Semua agama beda, ya. Tuhan kita sama, Tuhan kita juga beda, ya. Nanti kalau ini dalam gereja ya, kemudian jangan bawa perbedaan tersebut untuk berselisih dengan orang. Nah, hati-hati teman-teman yang masih muda ini, jangan sampai kemudian imanmu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Oleh karena kenapa? Mungkin ada laki-laki atau perempuan yang cantik banget atau ganteng banget, dia nawarin kamu. Ya, ada temannya istriku itu, dia orang Kristen dari kecil. Kemudian karena keluarganya tidak menerima dia dengan baik, mereka orang kaya, tapi nggak diterima dengan baik, dia dikasih di panti asuhan. Kemudian ada satu laki-laki dari agama lain mengasihi dia, ya, kasih dia kebutuhannya. Kemudian dengan mudah dia pindah ke agama yang lain, ya, dengan mudah dia murtad kepada agama yang lain. Kenapa? Karena tidak berakar dengan benar. Oleh karena itu anak-anak muda, ada amin, anak-anak muda. Oke ya, kamu harus kuat dan berakar di dalam imanmu. Amin. Wah, kok bapak-bapak yang ini? Anak-anak muda, kamu harus kuat dan berakar di dalam imanmu. Amin. Nah, sampai 1000 orang, ya. Nah, ini nggak main-main teman-teman. Sekarang informasi itu banyak banget, ya. Sedikit kamu nggak hati-hati, kamu bisa sesat, ya. Sehingga kita bisa tinggalkan Tuhan Yesus dengan gampang. Nah, jadi penerimaan yang baik terhadap firman Tuhan belum tentu akan terpuji nanti di bagian terakhir pada saat ada situasi yang mencobai iman kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi ada beragam alasan mengapa orang-orang Kristen mengaku dirinya Kristen dan dapat bergembira. Ya, mungkin memiliki status ekonomi dan karir yang baik sesudah masuk ke gereja, dan sehingga membuat kita senang. Ketika kita masuk di gereja, kita didoakan, kemudian kita diterima kerja, dan kita terus bahagia. Sebagian mengalami mujizat. Kemudian mungkin kita mendapatkan komunitas yang baik seperti kita di sini, orangnya ramah-ramah, ya, orangnya baik-baik, tidak suka gosip, peduli dan sebagainya. Kemudian mungkin khotbah-khotbah kita, tapi kalau kita di sini kita nggak pernah membiasakan diri khotbah yang menghibur ya, tetapi khotbah yang mengajar kalau kita di sini. Nah,
ini bisa membuat kita berakar atau tidak di dalam firman. Nah, itu adalah tipe manusia yang kedua dalam mendengarkan firman. Tipe yang ketiga adalah ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah dengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Jadi perhatikan ya, tadi dia sudah dengar firman, kemudian dia bertumbuh, kemudian ada pertumbuhan selanjutnya. Nah, ini dia. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi Tuhan Yesus dia pandai sekali bisa membaca situasi kehidupan orang dengan tipis-tipis begitu ya. Ada orang yang tumbuh, tidak tumbuh sama sekali, kemudian tumbuh, kemudian ada lanjutan pertumbuhan. Ini cukup baik. Tadi orang yang bergembira tadi dia cukup baik. Ya, tetapi dia lolos ya. Dia lolos dengan pencobaan kehidupan. Tetapi dia belum tentu bisa lolos dari kekhawatiran dan kenikmatan hidup. Nah, jadi permasalahan kita sebenarnya di dalam iman ini sangat kompleks ya, banyak banget. Nah, jadi tipe benih yang ketiga ini merujuk pada orang-orang yang mendengar firman, tetapi kecintaannya adalah terhadap apa yang membuat kita merasa ini bisa diandalkan. Ya, misalnya apa yang kita punya, keluarga kita yang hebat dan sebagainya. Nah, kekhawatiran di sini tuh NIV dengan LAI itu menerjemahkan sama, kekhawatiran. Tetapi di terjemahan yang lain itu lebih banyak adalah memakai kata perhatian. Jadi ketika terhimpit oleh kekhawatiran dan perhatiannya itu kemudian diambil alih. Ya, perhatiannya itu bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang dikatakan di sini, hal-hal yang dunia. Nah, bukan berarti kita nggak bisa hidup dalam dunia ini ya. Nah, jadi bagian ini dikatakan kemudian ada di situ tipu daya kekayaan. Nah, kita bukan sedang, Tuhan Yesus bukan sedang mau mengkritik orang yang kaya dalam jumlah yang banyak ya, maksudnya jumlah kekayaannya, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah hatinya. Tuhan Yesus sudah berkata di ayat yang sebelum, dia katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita buktikan ya. Oke ya. Saya kalau ke kantor, saya parkir motor saya. Motor saya itu murah banget kalau dijual itu. Mungkin Bapak Ibu belinya gampang langsung cash ke saya ya. Tapi saya nggak jual. Maksudnya saya taruh di depan ya. Ya itu bagi orang yang mungkin nggak punya niat ya, nggak penting-penting amat mau dicuri. Tapi saya bisa gelisah kalau saya lagi di lantai 3, saya gelisah. Jangan-jangan motor saya dicuri. Kalau nanti dicuri saya pulangnya gimana? Kalau pulangnya nanti saya terlambat, nanti istriku marah. Nah, kan bisa repot nanti. Nah, hati saya itu di motor saya. Bapak Ibu sekarang nih yang lagi di gereja ya, tinggalkan emas di rumah, uang. Wah, gimana nih uang bukan satu gepok lagi, satu brankas. Itu kepikiran terus sambil dengan firman, amin. Tapi duit saya gimana ya? Kira-kira orang jaga di rumah aman nggak nih? Gimana kira-kira TV saya yang gede banget, yang 60 inch, kira-kira dicuri nggak sama maling di rumah? Nah, jadi Tuhan Yesus sudah memperhatikan bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita. Oh, di Maturia nggak ada kayak gitu ya. Berarti hanya saya jujur ya. Nah, pada saat semua kita, di mana hati kita berada, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Kalau Bapak Ibu punya 2 rumah, nggak hanya memikirkan rumah yang satu, rumah yang lain juga pasti dipikirin tiap hari. Buktinya apa? Dilihatin. Kalau dikontrakin ke orang, kira-kira ini orang rawat nggak ya dengan baik? Kira-kira dia jaga nggak ya dengan baik? Nah, itu membuktikan. Itu manusiawi. Dan Tuhan Yesus berkata, memang demikian orang pada umumnya ya. Memang kita perlu memikirkan di mana harta kita berada. Nah, tetapi jangan sampai kemudian itu mengalihkan perhatian kita dari Tuhan.
Itu yang salah. Kalau itu mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Jadi sesuai oleh Tuhan mengenai kekhawatiran, ya, seorang pakar psikologi itu dia berkata bahwa sebenarnya 85% dari apa yang kita khawatirkan sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ya, ini data ya, ini Bapak Ibu nggak bisa sangkal karena ini penelitian, ya. Karena penelitian itu artinya melibatkan banyak orang. Ya, kalau Bapak Ibu mau bilang saya nggak setuju, nah Bapak Ibu harus mengadakan penelitian supaya seimbang, ya. Penelitian harus dijawab dengan penelitian. Nggak boleh dibilang enggak, pokoknya saya nggak mau, nggak bisa. Oke, jadi 85% kekhawatiran kita sesungguhnya tidak pernah terjadi. Kemudian sisanya 15% itulah yang hanya terjadi, ya. Jadi perlahan tapi pasti kekhawatiran seseorang itu banyak, ya. Orang yang semakin dewasa semakin bertambah pula kekhawatiran. Kekhawatiran bukan hanya tentang melanda orang dewasa juga, anak muda, generasi Z, ya. Di gereja kita ini banyak generasi Z di sini. Saya generasi milenial, Pak Gembala generasi X, Pak Eko nggak tahu apakah generasi baby boomers atau X baby boomers, ya. Bukan saya yang ngomong Pak, ya, Ibu, ya. Ya, baby boomers itu adalah di masa-masa penjajahan, ya, lahirnya gitu. Nah, Pak Gembala generasi X. Nah, di tempat kita kebanyakan yang anak muda ini generasi Z, kelahiran 92 sampai ke sini. 2012 ke sini baru itu generasi Alpha, itu termasuk Gisel Alpha, ya. Nah, anak-anak muda ini mereka sering dilanda kekhawatiran, Bapak Ibu, ya. Anak-anak muda sekarang, ya, katanya itu penyakit mereka yang paling utama adalah depresi. Saya nggak tahu juga. Nah, mungkin nanti ke depan kita bisa bahas dengan DPJ supaya kita bisa deteksi nih anak-anak muda kita ada nggak depresi. Depresi itu tidak menunjukkan gejala kadang-kadang, kelihatannya baik-baik aja, tetapi lama-lama efeknya bisa buruk, ya. Nah, ini kekhawatiran anak-anak muda di zaman sekarang itu cukup tinggi. Nah, tapi kata firman Tuhan, jangan sampai kekhawatiran, depresi kita kemudian membuat kita terhimpit dan kita meninggalkan Tuhan kita. Ya, bisa aja kita mengalami berbagai tantangan kehidupan, tetapi kita terus ada di dalam tangan Tuhan. Nah, kekhawatiran dalam bahasa aslinya itu adalah ditarik ke arah yang berlainan. Nah, misalnya harusnya saya ke sebelah kanan, kemudian kekhawatiran narik saya ke sebelah sini. Nah, itu namanya kekhawatiran. Tarik kita di arah yang berlawanan. Saya maunya ke sini, kemudian saya ditarik ke belakang. Nah, iman dan pengharapan menarik kita ke arah Kristus. Tetapi kekhawatiran menakut-nakuti kita tarik kita. Kristus nggak bisa diandalkan. Kristus nggak menjawab semua kebutuhan kita. Kristus nggak menjawab jodoh kita yang sesuai yang kita mau. Kamu pergi dari Kristus. Nah, itu kekhawatiran menarik kita ke arah yang berlawanan. Jadi saya percaya bahwa kita semua di sini, walaupun kita ditarik oleh kekhawatiran, kenikmatan hidup, tetapi kita terus mengandalkan Kristus. Yang terakhir adalah ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, coba periksa dulu hati kita, apakah hati kita ini adalah hati yang baik. Tapi kita perlu tahu bahwa hati kita semua sudah tercemar oleh dosa. Ya, nggak ada hati kita yang benar-benar murni, yang sangat baik, kemudian kita mengatakan bahwa hati saya yang paling bersih dari segala hati yang pernah ada. Ya, kita semua sudah tercemar oleh dosa. Nah, di sini dikatakan dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan bahwa orang-orang yang baik hati menerima firman dan berpegang pada apapun yang terjadi, bertahan dengan sampai masa kesudahan. Ya. Kemudian di bahasa Indonesia sehari-hari itu terjemahan LAI juga. Itu Bapak Ibu kalau baca terjemahan baru kurang ngerti, Bapak Ibu bisa baca BIS bahasa Indonesia sehari-hari atau BMIK
bahasa Indonesia masa kini itu membantu kita. Itu sama-sama dari LAI ya. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar lalu menyimpan dalam hatinya, dalam hati yang baik dan jujur, kemudian mereka bertahan sampai dikatakan menghasilkan buah. Buahnya apa? Kata Tuhan Yesus adalah ketekunan. Nah, ketekunan adalah daya tahan, kesetiaan, tidak berpaling dari Tuhan meski sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Ketekunan adalah walaupun gaji kita dipotong, tetapi tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ketekunan adalah ketika mungkin usia kita mulai cukup untuk menikah, tetapi belum kunjung datang si pangeran berkuda putih, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan yang terbaik. Ya, ketekunan atau hupomene adalah berpegang teguh terhadap firman Tuhan walaupun doa-doa kita tidak kunjung dijawab. Itu adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Adalah orang yang menyimpan firman dalam hati yang baik, bukan hati yang amburadul, tetapi memang kita semua kebanyakan hati kita masih tercemar oleh dosa, oleh karena memang dosa turunan yang kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi dalam konteks ini hati yang baik adalah hati yang teguh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Aplikasi bagi kita, ya. Yang pertama, bagi kita yang berani mengklaim diri sebagai tanah yang subur hatinya, yang pasti ada di antara kita yang mungkin berani berkata, saya ini hatinya baik banget. Oke, tapi saya nggak terlalu baik hatinya seperti Bapak Ibu. Jangan jadi hakim bagi orang lain yang tiga tipe tadi, ya. Cukup kita harus arahkan orang-orang tersebut yang menurut kita hatinya masih lemah untuk menjadi hati yang baik seperti kita. Jadi jangan memakai hati yang subur ini, tanah yang subur ini untuk jadi hakim bagi orang lain. Aplikasi yang kedua adalah bagi kita yang merasa gagal menjadi hakim menjadi tanah yang subur, menjadi benih di tanah yang subur. Kita ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri. Jangan putus asa. Ya, anugerah Tuhan selalu tersedia untuk kita saat kita kembali. Ya, jadi bagi kita yang merasa gagal, oh ternyata saya ini sepertinya di pinggir jalan, saya di tanah berbatu, saya di tanah yang bersemak duri. Nggak usah berkecil hati Bapak Ibu, kita semua mengalami hal yang sama. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita saat kita kembali. Dan kita akan diperbaharui oleh Tuhan menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Yang ketiga adalah hati-hati dengan jebakan iblis. Masa pencobaan, kekhawatiran, perhatian, kenikmatan hidup bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, ada seorang bijak berkata, orang Kristen ini nggak pernah jatuh oleh karena pencobaan, tetapi orang Kristen lebih jatuh kepada kenyamanan hidup. Ya, orang Kristen sering jatuh kalau dia hidupnya baik-baik saja. Justru biasanya kalau banyak pencobaan, aniaya, justru kekristenan itu semakin bertumbuh. Nah, untuk anak-anak muda, ya bagi kamu yang nggak ngerti apa yang saya bicarakan ini, saya tahu mungkin anak-anak muda, ya kita harus jujur ya, mereka nggak segampang kita yang gampang menerima bicaraan orang ya. Bagi teman-teman yang mungkin sulit memahami apa sih ini, kok hati dikait-kaitkan dengan tanah, apa hubungannya gitu ya. Nah, ini sederhananya. Ya, kamu bisa dengar firman Tuhan tetapi kemudian melupakan. Ya, kamu bisa dengar firman Tuhan tetapi kamu mulai bertumbuh sedikit, kemudian kamu berteman dengan orang lain dan kamu kemudian dipengaruhi. Itu tanah yang kurang baik. Kemudian kamu juga bertumbuh sedikit lebih baik, kemudian ada masalah sedikit, kamu dibully di sekolah, kamu dijelek-jelekin di sekolah, mungkin orang tuanya diejek dan sebagainya. Kemudian Anda mengatakan Tuhan Yesus sudah gak baik lagi. Nah, itu di tanah yang semak duri ya. Kemudian Anda bisa menjadi benih di tanah yang subur kalau Anda menyadari bahwa anugerah Tuhan
tersedia juga bagi Anda, sama seperti orang dewasa. Kita semua, ya, enggak berarti kalau udah tua, udah dewasa, anugerah Tuhan lebih besar. Enggak, sama semua bagi anak-anak muda, anak sekolah minggu, dan kita semua. Tuhan Yesus semua mengasihi kita dan memberikan kita anugerah kehidupan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan semakin membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dari apa yang setiap minggu kita dengarkan, itu bisa kita aplikasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memberkati kami dengan berbagai pengajaran. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kami pengajaran yang sangat baik untuk mendeteksi bagaimana sikap hati kami dalam menerima firman Tuhan. Kami tahu kami sering jatuh bangun. Ada banyak firman yang kami dengar dan kadang kami tidak lakukan sama sekali. Mungkin kami lakukan hari ini, besok kami gagal. Dan kami percaya bahwa tanpa kekuatan Tuhan kami nggak mampu untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah anugerah-Mu terus ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai benar-benar menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Kami tahu ini proses yang sangat banyak yang harus kami lalui, tapi kami percaya dengan kekuatan Tuhan akan memampukan kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berkati. Amin. Yang pertama, selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh anggota jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian, demi tersedianya dana untuk pembelian fasilitas sarana ibadah seperti infocus dan lain-lain, maka telah disediakan kotak di bawah agar jemaat dapat memberi sesuai dengan kerelaannya pada setiap kali ibadah. Untuk pelayan minggu depan, pengkhotbah akan dilayani oleh gembala jemaat, WL Bapak Bowo, singernya Catherine dan Christopher, kolektan Bapak Bintoro, multimedia Matthew, musik Marturia, asyirnya Ibu Juliana. Untuk laporan keuangan dapat dibaca di muka. Untuk pengumuman selanjutnya, baik, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ulang tahun minggu ini. Para Diman tanggal 8, Ika tanggal 7. Selamat ulang tahun Ika, Tuhan memberkati, umur panjang sehat, Tuhan siapkan masa depan untuk harapan. Hari Jumat kita ada komsel, ya, komsel lewat online virtual, ya. Saya berharap Bapak Ibu menyiapkan diri agar kita dapat bersekutu melalui Zoom pada hari Jumat untuk komsel. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah melayani hari ini dan juga bagi setiap kita yang telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengusaikan ibadah ini. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300, ayat yang pertama dan ayat yang ke-3.
kasih kepadamu ya Tuhan untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kami sungguh merasakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, bahkan sukacita yang kami dapat ekspresikan lewat puji-pujian kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengarahkan kami untuk melihat seperti apa hati kami dalam merespon firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah yang kami pelajari yang merupakan gambaran atau perumpamaan daripada hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memastikan dan menentukan bahwa hati kami adalah seperti tanah yang subur, yang ketika ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, firman itu bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, sehingga kehidupan kami sungguh digerakkan dan dikendalikan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Yaman yang telah menyampaikan firman Tuhan ini, berkati dengan urapan dan pemakaian Tuhan yang lebih lagi, sehingga lewat kehidupan dan pelayanannya banyak orang diteguhkan, dikuatkan, bahkan ada orang-orang baru yang datang percaya kepada-Mu melalui pelayanannya. Berkati juga istri yang dalam keadaan berbadan dua, Tuhan Yesus memberkati kandungan, berkati kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan, sehingga rumah tangga baru ini senantiasa menikmati anugerah Tuhan. Demikian pun juga dengan WL, Catherine, juga Ibu Rohati. Demikian pun juga dengan Eta, juga Pak Anton, Pak Cesar, Ibu Sarah, hamba Pak Eko, anak kami Christopher yang telah melayani hari ini. Biarlah sungguh pelayanan mereka sebagai bentuk cinta kasih dan pengabdian kami kepada Tuhan. Bahkan juga semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa kami hadir hari ini karena kami merindukan Kristus. Walaupun sendiri juga di rumah kami dapat menikmati kehadiran Tuhan, tapi adalah momentum yang khusus di mana kami asingkan secara bersama-sama dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini adalah hari yang khusus dan istimewa bagi kami. Kami bisa mengasingkan diri secara khusus, atau inilah sahabat kami dengan Tuhan, dan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengekspresikan sukacita kami kepada-Mu, dan kami menikmati firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia di dalam pertumbuhan iman rohani kami. Tuhan tolong supaya benar-benar dalam situasi sulit ini kami boleh menghasilkan, membuktikan, memperlihatkan firman Tuhan itu, sehingga sungguh kami menjadi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Dan berdoa juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Juga hubungan kami dalam rumah tangga sebagai suami, istri, anak, orang tua, adik kakak, biarlah tetap harmonis. Demikian pun juga Tuhan dalam hubungan kami dengan keluarga besar, bahkan dengan siapapun. Dan biarlah dalam sikap-sikap kami terhadap saudara-saudara kami walaupun dalam situasi sulit, kami dapat menghasilkan firman sehingga orang lain diberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati, baik mereka bekerja pada usaha sendiri maupun pada perusahaan orang lain di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Tuhan teguhkan, dan Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga oleh usaha dan pekerjaan itu ada berkat ekonomi, keuangan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan ingatkan kami untuk mengasihi tubuh Kristus melalui harta yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami dapat mengembalikan persepuluhan kami, pemberian kasih kami, sukarela kami, ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat akal budi, kesanggupan, kemampuan belajar, sehingga mereka boleh berhasil menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Kami mengucap syukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini, bersama dengan anak adik kami Ika pada tanggal 7 kemarin Tuhan sudah tambahkan usia. Demikian pun juga hamba Paradima pada tanggal 8 kemarin.
Terima kasih Tuhan untuk kedua hamba-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga mereka boleh melihat hari-hari baik ke depan. Dan Tuhan pakai mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa mengimplementasikan firman dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Berkati orang tua Ika, keluarga di Kalimantan, para Diman, Tuhan memberkati istri, anak-anak. Demikian pun juga segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur dengan seluruh jemaat-Mu yang mungkin ada saja yang Tuhan lakukan, mendatangkan sukacita kegembiraan dalam minggu ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa juga untuk semua pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Hati kami Engkau tahu seperti apa kondisinya. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap tekun, setia, dan jangan biarkan kegembiraan dan sukacita itu dirampas oleh iblis. Dan biarlah kami tetap bersukacita walaupun keadaan atau kondisi yang kami hadapi sulit. Terima kasih. Ada hubungan-hubungan yang mungkin retak, mungkin ada duka batin dan lain. Tuhan balut dan ampuni, sehingga kami saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Kami berdoa untuk Pak Agus yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan, berikan penghiburan. Demikian pun juga hamba-hamba-Mu yang ada kesibukan yang lain. Tuhan tolong mereka supaya minggu depan mereka boleh hadir. Bapak Ibu yang ada di luar kota, Pak Thomas, Pak Yohanes, dan Bapak Ibu yang lain di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus Engkau sertai mereka. Apapun tujuan mereka ke tempat yang lain, Tuhan Engkau berkati sampai mereka kembali dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anggota keluarga kami di kampung, orang tua, dan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Kami mohon biarlah Tuhan siapkan yang seiman dan sepadan, sehingga mereka boleh menemukan teman hidup yang akan mendampingi mereka seumur hidup, menjalani kehidupan ini dan melayani Tuhan dan sesama. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, dan mengucap syukur untuk berlangsungnya konferensi daerah. Biarlah Tuhan memberkati pengurus dengan program-program 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Biarlah ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Masa depan daripada gereja Marturia kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan keuangan dan lain-lain, Tuhan, Engkau pakai jemaat-Mu, Engkau pakai orang lain juga yang diberkati Tuhan untuk dapat menunjang pelayanan ini. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpinnya supaya mereka dapat bersatu hati untuk dapat melayani Indonesia, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Penginjilan di desa, di kota, di pedalaman, bahkan di luar negeri, Tuhan Yesus Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Demikian pun juga para dokter, jururawat, relawan yang sampai saat ini masih terus bekerja keras untuk dapat mengantisipasi dan menghalau, menghambat mewabahnya COVID-19 ini. Kami rindu supaya situasi ini boleh kembali normal dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih, ajar kami setia dalam hidup ini apapun yang terjadi dengan kehidupan kami. Terima kasih juga untuk persembahan jemaat hari ini sebagai wujud nyata ucapan syukur. Terima kasih, bahkan cinta kasih, bukti daripada iman kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami terhadap keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk melihat semuanya itu, dan Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk seluruh jemaat-Mu yang telah memberi dengan iman dan penuh kesadaran. Terpujilah nama Bapa. Ada banyak hal yang sebenarnya berkaitan dengan kami, namun karena keterbatasan kami percaya bahwa Roh Kudus menolong kami dalam doa ini, dan apa yang kami tidak pikirkan, ucapkan, Tuhan akan berikan itu kepada kami sesuai dengan otoritas kedaulatan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima
simak dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan kekekalannya untuk menikmati kemuliaannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.